Salam Elohim buat semua saudara-saudari dimanapun berada. Saya suka menceritakan tentang mimpi saya yang saya alami, di mana saya berada di sebuah bandar yang sedang sibuk dengan teknologi zaman kini dan semua orang-orang yang sibuk dengan aktiviti masing-masing. Sedang saya berjalan-jalan di situ, tiba-tiba saya mendengar suara, "Masuklah kamu semua di dalam rumah kamu masing-masing. Tutuplah pintu dan jendela dan lubang-lubang." Saya melihat di sekeliling saya, karena saya berada di bandar. Saya nampak satu rumah, saya masuk ke dalam rumah itu. Dalam rumah itu besar, panjang. Saya tutup pintu dan jendela-jendela, dan ada beberapa orang lagi yang juga menutup lubang-lubang di rumah itu. Saya terdengar lagi kasih masuk orang-orang yang benar-benar manusia, bukan zombie. Dan saya melihat semua orang-orang yang limpas di situ, budak-budak, orang dewasa. Saya tidak dapat memisahkan yang mana zombie, yang mana manusia. Sebab dari mata penglihatan saya sendiri, saya nampak semua orang-orang yang limpas di situ adalah manusia yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang gantang-gantang, yang lawak-lawak. Tapi dalam hati saya dapat melihat yang mana manusia dan yang mana zombie. Dan kami ada beberapa orang perempuan-perempuan di situ juga menarik masuk orang-orang yang kami lihat, yang kami nampak betul-betul manusia, dan juga kanak-kanak. Di situ dalam rumah yang besar itu tidak begitu ramai, hanya sedikit sahaja orang yang kami lihat melalui hati kami, yaitu manusia betul-betul. Tapi kami sudah beritahu jangan kasih lubang dinding atau lantai itu untuk kasih keluar jari kaki mereka, kasih keluar jari kaki diorang di lubang itu. Tapi kebanyakan diorang ini degil, tidak mau dengar cakap. Diorang kasih lubang itu dinding sama itu lantai, diorang kasih masuk jari-jari kaki diorang di lubang-lubang itu. Dan manusia-manusia di luar yang dalam pandangan mata saya cantik-cantik, tampan-tampan, semuanya berupa zombie bila dilihat melalui hati ataupun melalui iman. Diorang adalah zombie-zombie. Jadi diorang nih gigit semua kaki-kaki yang budak-budak maupun orang-orang dewasa juga. Tidak kira siapa itu yang kaki ataupun jari diorang kasih keluar dari lubang-lubang rumah itu. Jadi bila diorang kena gigit, diorang pun secara semula jadi diorang akan jadi zombie-zombie juga. Walaupun dari pandangan mata saya nampak diorang itu tetap manusia, tetapi dari hati saya dapat merasakan, dari penglihatan hati saya itu diorang itu sudah berubah menjadi zombie. Dan kami terpaksa membuang keluar semua orang-orang yang sudah menjadi zombie-zombie itu dari rumah itu. Selepas itu saya sadar lagi, saya sudah berada di padang yang besar. Di situ saya melihat ada tikar-tikar yang sudah disediakan, dan saya mendengar suara. Dia bilang, semua manusia-manusia yang adalah manusia sebenarnya duduk di atas tikar itu, kamu akan dihantar ke suatu bandar yang bersih, di bandar yang baru. Jadi saya nampak di situ memang banyak tikar-tikar yang tersedia, tapi hanya sedikit orang manusia
yang saya katakan manusia yang sebenarnya saya lihat manusia, bukan zombie melalui hati saya. Saya nampak orang-orang yang duduk di situ hanya sedikit saja. Tapi banyak juga manusia-manusia yang pergi duduk di atas tikar-tikar itu, tetapi bila saya pandang dengan perasaan hati saya, diorang itu bukan manusia tapi zombie-zombie sudah yang sebenarnya, walaupun diorang tuh semuanya gantang-gantang, handsome-handsome, dan perempuan dia cantik-cantik, tapi bila saya melihat dengan hati saya, diorang adalah zombie-zombie, walaupun pandangan mata saya diorang itu cantik-cantik. Dan saya melihat ada beberapa orang perempuan datang untuk minta orang-orang yang zombie, saya lihat secara hati saya, suruh lari digantikan dengan orang yang benar-benar manusia melalui pandangan hati saya di situ. Tapi tidak banyak orang yang betul-betul, maksud saya manusia yang duduk di atas tikar itu hanya sedikit saja, dan banyak tikar-tikar yang kosong. Di sebelah saya nampak ada seseorang yang saya kenal. Saya berdiri, saya pergi jumpa orang itu, dan sekejap saja saya pusing balik. Saya tengok orang-orang yang di atas tikar itu dengan tikar-tikar itu sekali sudah tidak ada di situ. Saya rasa sedih sekali karena saya tertinggal. Saya mendengar suara, diorang sudah kena antar di satu tempat yang indah, yaitu tempat yang baru di kota yang baru. Jadi saya menangis sebab saya sudah tertinggal. Saya dengar suara itu bercakap, dia bilang, saya akan hantar kau di satu tempat. Terus saya nampak di depan saya ada seperti truk luri. Dia bilang, itu perempuan, kau naik di situ. Saya naik di situ. Luri itu tidak mempunyai supir, tidak ada pemandu, dia tidak bersupir. Dia bilang, itu perempuan. Dia ambil satu macam kayu, dia kasih umban di situ, lalu keluar seekor anjing hitam. Anjing hitam itu tarik truk yang saya naik itu, tapi bukan berjalan di atas tanah, dia macam terbang melimpas gunung-gunung, melimpas sungai, rumah-rumah yang besar, yang tinggi-tinggi. Dan dari jauh saya nampak ada satu bangunan yang sangat tinggi, sangat besar. Di situ anjing itu mau masuk dalam bangunan itu, tapi pintu bangunan itu seolah-olah berpusing dan truk yang saya naik itu jatuh ke tanah. Truk itu perlahan-lahan masuk ke dalam, dan di dalam rumah yang besar itu ada pintu satu lagi di situ. Lalu saya turun di situ, saya melihat ada beberapa orang perempuan. Saya nampak di situ ada banyak truk-truk yang macam bagas orang-orang naik, tapi saya tidak kenal orang itu siapa. Yang saya tahu, yang orang-orang yang naik di situ itu adalah orang-orang yang saya nampak cantik-cantik, tampan-tampan, gantang, lawak-lawak semua yang naik di situ, tapi dihantar di situ. Dan apabila sampai di dalam gudang, dalam rumah itu, di pintu yang kedua, diorang tuh berubah menjadi babi, kambing, dan bermacam-macam binatang yang lain itu saya tidak nampak, sebab saya tidak dapat masuk di dalam. Saya hanya tengok dari celah-celah pagar-pagar itu. Bangunan itu diperbuat daripada besi semuanya. Di dalam bangunan itu, bila saya sadar, rupanya bangunan itu adalah sebuah gudang
gudang yang sangat besar, dan di dalam gudang itu dipenuhi dengan mesin-mesin untuk memproses babi-babi dan kambing, binatang-binatang yang berada di dalam. Jadi saya tidak masuk ke dalam, cuma saya di luar saja. Saya tengok. Bila saya sadar yang saya berada di dalam sebuah gudang yang besar, saya rasa sangat-sangat sedih. Saya menangis. Saya bercakap, kenapa saya ada di sini? Dan saya nampak ada 3 orang perempuan berada di situ sedang berjalan. Diorang bercerita sesama sendiri, tapi saya tidak paham apa yang diorang cerita di situ. Jadi saya nampak ada 1 orang perempuan, dia tanya sama saya, kenapa kau nangis? Dia bilang. Saya bilang, saya sedih karena saya sampai di sini. Terus itu perempuan cakap, kau jangan sedih, kau jangan nangis. Kau cuma karena kasih tengok keadaan di sini saja. Nanti saya panggil orang ambil kau, dia bilang. Tapi saya bilang, saya mau jalan kaki keluar. Tapi itu perempuan bilang, jangan jalan kaki, tidak boleh kau jalan kaki keluar. Kau tunggu saja, nanti ada kendaraan yang datang ambil kau, dia bilang. Tapi saya terus menangis di situ. Saya nampak tuh perempuan masuk di bilik, dia pergi telepon, tapi saya tidak tahu siapa yang dia telepon suruh ambil saya. Saya nangis, saya peluk itu tiang di dekat itu bilik yang tempat itu perempuan menelpon. Saya menangis, sungguh menangis, dan saya sangat sedih sekali. Sampailah saya terbangun dan saya sedang menangis. Itulah cerita saya tentang mimpi saya.